Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi hidayah jamain nama ba'du. Pertama sekali tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada Zoom kali ini. Dan juga salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perpanjang kata mukadimah, saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Alina Rizka Azahara, lalu ada Syaira Dewanti Putriani, selanjutnya ada Alni Fionita, Tiara Miani, dan juga Suci Maria Ramadhani. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara. Pada penyampaian materi yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Syaira. Kepada Syaira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara. Tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaporan, pemeriksaan, dan evaluasi penggunaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan dari negara. Yang pertama ada prinsip dasar. Tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara didasarkan pada prinsip yang pertama transparansi. Informasi keuangan harus dapat diakses oleh publik dan pihak yang berkepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas. Dana negara harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Harus sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, peraturan pemerintah, dan standar akuntansi dari pemerintahan atau SAP. Yang kedua ada mekanisme tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara. Proses pertanggungjawaban ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh setiap entitas pengguna anggaran, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yaitu SAP. Dokumen utama yang disusun mencakup laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang kedua, pelaporan keuangan. Setiap kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah menyusun laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan ini kemudian dikompilasi oleh Kementerian Keuangan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Yang ketiga, pemeriksaan dan audit oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Hasil audit diberikan opini seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP atau opini lainnya. Yang keempat ada penyampaian dan evaluasi. Laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada DPR atau DPRD untuk dibahas dan dievaluasi. Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari BPK. Yang kelima ada tindak lanjut dan sanksi. Jika terdapat temuan penyalahgunaan anggaran, dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi. Kementerian dan lembaga wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, regulasi yang mengatur. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar di dalam hukum pertanggungjawaban keuangan negara antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Yang ketiga ada UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta yang terakhir ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dengan mekanisme ini, keuangan negara dapat dikelola dengan lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan dari masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syaira. Selanjutnya penyampaian materi kedua oleh Alni Pionita. Kepada Alni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman semua, Almi akan menambahkan materi mengenai komponen laporan keuangan, yaitu terdapat 5 komponen laporan keuangan menurut PSK nomor 1. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan keuangan atau Statement of Financial atau disebut juga dengan neraca balance merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, liabilitas dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan operasional perusahaan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan daftar pendapatan perusahaan, beban-beban, dan pendapatan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga ada laporan perubahan atau ekuitas. Jadi laporan perubahan ini adalah komponen dari laporan keuangan yang menyajikan perubahan besar setiap akun, ekuitas, dan total ekuitas selama periode tertentu. Yang keempat, yaitu laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran periode tertentu. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu penerimaan kas atau pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Yang kedua ada penerimaan kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir yaitu penerimaan kas atau pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian dari komponen dari laporan keuangan yang menyajikan informasi-informasi lain yang perlu diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu contohnya yaitu pengungkapan atas manajemen dalam menentukan depresiasi aset perusahaan. Baiklah, sekian dari materi dari Alni. Alni kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alni Fionita. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai mekanisme pembuatan laporan keuangan negara. Dimulai dengan proses pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan seluruh kegiatan keuangan negara, baik yang berasal dari APBN, APBD, ataupun transaksi lainnya yang melibatkan sumber daya negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan ini. Ini melibatkan pengumpulan data transaksi, pencatatan, dan pengklasifikasian anggaran yang telah dilaksanakan, serta rekonsiliasi antara data yang ada di berbagai instansi pemerintah. Nah, setelah pengumpulan dan pencatatan selesai, laporan negara disusun dalam bentuk laporan realisasi anggaran atau LRA, lalu neraca, dan juga laporan arus kas dan laporan operasional. Lalu laporan ini kemudian diaudit oleh BPK yang akan menilai keakuratan dan keabsahan laporan tersebut. Hasil audit BPK akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan negara. Nah, sekian penyampaian materi. Mungkin ada teman-teman kelompok yang ingin menambahkan terkait materi kita pada hari ini. Dipersilahkan. Kepada Tiara Miani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan materi tentang tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara. Tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara adalah serangkaian prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan
secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses dicakup pecah undang-undang pertanggungjawaban APBN. Yang pertama yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara kepada lembaga terkait, seperti DPR dan BPK. Penyampaian laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua yaitu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran penting dalam menilai kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan. BPK ini melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna memastikan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPK ini juga menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara transparan, akuntabel, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPK juga memeriksa sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN. Nah, kemudian yang ketiga, Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun rancangan undang-undang atau RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang kemudian akan dibahas dan disahkan menjadi UU P2 APBN. Tujuan dari pertanggungjawaban keuangan negara itu sendiri yang pertama mewujudkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana negara digunakan. Kemudian menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran seperti korupsi atau pemborosan dan belanja negara. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dan audit yang ketat, diharapkan keuangan negara dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tia Rahmiani. Selanjutnya kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai mekanisme pembuatan laporan keuangan negara, yaitu menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2018 menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan negara merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menekankan bahwa laporan keuangan negara harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau yang disebut sebagai SAP, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan negara. Mekanisme pembuatan laporan keuangan negara menurut Mardiasmo ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu yang pertama pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam lingkup pemerintah harus dicatat secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Proses pencatatan ini melibatkan beberapa aspek seperti pengakuan pendapatan dan belanja. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan negara harus dicatat berdasarkan metode akuntansi yang sesuai dengan basis akrual atau kas. Yang kedua yaitu rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan. Setelah transaksi dicatat, pemerintah perlu melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi data untuk memastikan keakuratan informasi informasi keuangan. Rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mencocokkan data keuangan antar unit dalam pemerintah. Seperti rekonsiliasi internal, dilakukan dengan unit kerja di dalam satu kementerian atau lembaga pemerintah, dan rekonsiliasi dengan bank. Pemerintah melakukan rekonsiliasi terhadap saldo kas negara yang tersimpan di bank untuk memastikan kesesuaian pencatatan. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan keuangan.
Jadi setelah data keuangan direkonsiliasi, pemerintah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau disebut sebagai LRA, yaitu menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya dalam satu periode. Yang selanjutnya itu laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah, atau disebut sebagai APIP. Sebelum laporan keuangan diserahkan ke auditor eksternal, laporan ini terlebih dahulu diperiksa oleh aparat pengawasan intern pemerintah, seperti Itjen di masing-masing kementerian atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disebut sebagai BPKP. Selanjutnya yaitu audit oleh Bank Pemerintah Keuangan, Badan Pemerintah Keuangan, atau yang disebut sebagai BPK. Setelah laporan keuangan disusun dan diverifikasi secara internal, laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemerintah Keuangan sebagai lembaga auditor eksternal yang independen. Proses audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, memastikan tidak ada indikasi atau penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian dengan regulasi. Yang terakhir yaitu penyampaian dan publikasi laporan keuangan. Setelah diaudit oleh BPK tadi, laporan keuangan disampaikan kepada DPR dan DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, laporan ini juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui media resmi pemerintah seperti situs Kementerian Keuangan dan BPK untuk memastikan transparansi anggaran. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci yang sudah memberikan penambahan materi. Selanjutnya mungkin kita pindah ke sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman mungkin ada yang kurang mengerti dengan materi kita pada hari ini? Dipersilakan untuk bertanya kepada Tiara Miani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pertanyaan saya yaitu dalam beberapa kasus BPK menemukan adanya penyimpangan dalam laporan keuangan. Nah, menurut teman-teman, apa penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tia. Selanjutnya kepada Syaira Dewanti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya yaitu mengenai mengapa laporan arus kas menjadi komponen penting dalam laporan keuangan negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan fiskal. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tia, kepada Syaira Dewati Putri. Selanjutnya kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa saja konsekuensi hukum bagi pejabat atau instansi yang tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan baik? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Mungkin untuk pertanyaan dari Syaira Dewanti Putri bisa dijawab oleh Alni Fionita. Pada Alni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syaira, yaitu mengapa laporan arus kas menjadi komponen penting dalam laporan keuangan negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan fiskal. Jadi, laporan arus kas itu menjadi komponen penting dalam laporan keuangan negara karena yang pertama yaitu sebagai gambaran kesehatan keuangan. Karena laporan arus kas itu mencatat semua penerimaan, pengeluaran kas sehingga menciptakan kemampuan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek seperti pembayaran gaji, utang, atau belanja operasional. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini memberikan informasi yang jelas tentang sumber dan penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja keuangan. Dengan memantau arus kas tadi, aktivitas operasional investasi dan pembendaharaan, pemerintahan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal serta efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan fiskal yaitu yang pertama dari segi perencanaan anggaran. Informasi dari laporan arus kas tadi menjadi dasar untuk penyusunan anggaran yang realistis. Yang kedua, pengelolaan likuiditas, yaitu laporan ini membantu pemerintah memastikan ketersediaan dana tunai yang cukup untuk mendukung program-program prioritas. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan strategis. Data arus kas memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan strategis seperti kapan harus melakukan investasi besar atau menunda proyek tertentu. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alni. Dikembalikan kepada Syaira. Apakah Syaira sudah mengerti dan memahami terkait pertanyaan jawaban dari Alni Fionita? Baik, terima kasih kepada moderator serta Alni yang telah menjawab pertanyaan saya. Yang dimana pertanyaan saya yaitu, mengapa laporan arus kas menjadi komponen penting dalam laporan keuangan negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan fiskal? Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya laporan arus kas itu merupakan komponen penting dalam laporan keuangan negara karena ialah yang memberikan informasi yang krusial tentang aliran kas pemerintah selama periode tertentu. Pentingnya laporan arus kas ada beberapa, yaitu yang pertama menyediakan gambaran kesehatan keuangan, yang kedua alat evaluasi dan perencanaan, serta yang ketiga untuk menghindari krisis keuangan. Dan juga pengaruh terhadap pengambilan keputusan fiskal, yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, serta untuk perencanaan anggaran. Dengan demikian, laporan arus kas tidak hanya sekedar catatan keuangan, tetapi juga alat strategis yang vital bagi pengelolaan keuangan negara dan pengambilan keputusan fiskal yang efektif. Sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Syaira. Selanjutnya pertanyaan dari Suci yang akan dijawab oleh Syaira. Kepada Syaira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Suci, yang dimana pertanyaannya yaitu, apa konsekuensi hukum bagi pejabat atau instansi yang tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan baik? Ada beberapa konsekuensi hukum bagi pejabat atau instansi yang tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Yang pertama ada sanksi administratif. Jika pejabat atau instansi tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan benar, mereka bisa dikenai berbagai sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini biasanya diberikan oleh atasan langsung, inspektorat, atau lembaga pengawas keuangan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Adapun bentuk sanksi dari sanksi administratif yang dapat dikenakan, yang pertama yaitu teguran atau peringatan tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat atau pemotongan gaji serta tunjangan terutama bagi aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, pembatalan wewenang dalam pengelolaan keuangan sehingga pejabat yang bersangkutan tidak lagi diberi tugas dalam urusan anggaran atau pengelolaan dana publik. Dan yang keempat, pemberhentian sementara atau pemecatan. Terutama jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius atau berulang, maka akan pemberhentian sementara atau pemecatan.
Sanksi administratif ini biasanya diberikan sebagai langkah awal sebelum adanya penyelidikan lebih lanjut untuk melihat apakah ada unsur perdata atau pidana dalam pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, ada tanggung jawab perdata. Selain sanksi administratif, pejabat atau instansi yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dapat dikenai sanksi perdata, terutama jika tindakan mereka menyebabkan kerugian finansial bagi negara, daerah, atau pihak-pihak lain. Adapun beberapa konsekuensi perdata yang bisa dikenakan. Yang pertama, kewajiban mengembalikan kerugian negara sesuai dengan hasil audit dari BPK atau lembaga pengawas keuangan lainnya. Jika pejabat yang bersangkutan tidak mampu membayar, harta pribadinya bisa disita untuk menutupi kerugian tersebut. Yang kedua, gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, misalnya jika pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan proyek publik terbengkalai atau tidak selesai tepat waktu. Yang ketiga, ada tuntutan penggantian kerugian atau TGR yang bisa diajukan oleh instansi pemerintah terhadap pejabat yang menyebabkan kerugian akibat dari kelalaian atau kesengajaan dalam mengelola keuangan negara. Dalam banyak kasus, pejabat yang terbukti bertanggung jawab atas kerugian negara akan diwajibkan untuk mengembalikan dana yang hilang atau disalahgunakan. Dan yang terakhir ada sanksi pidana. Jika kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan melibatkan unsur kesengajaan, penipuan, atau penyalahgunaan jabatan, maka pejabat yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidana. Ada beberapa ketentuan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Yang pertama ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001. Jika pejabat terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka mereka bisa dikenai pasal korupsi. Sanksi yang bisa dikenakan antara lain pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Denda antara 200 juta hingga 1 miliar, dan penyitaan aset pribadi yang diperoleh dari hasil korupsi. Jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang, hukumannya bisa lebih berat, bahkan bisa dikenai pidana tambahan seperti pencabutan hak politik. Yang kedua ada pasal 263 KUHP atau pemalsuan dokumen. Jika pejabat terbukti memalsukan laporan keuangan, membuat dokumen fiktif, atau merekayasa bukti pertanggungjawaban, maka mereka bisa dikenai pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman yang pertama, pidana penjara hingga 6 tahun. Tindakan tersebut pembuatan laporan fiktif untuk proyek yang tidak pernah dilaksanakan ataupun manipulasi anggaran seringkali menjadi alasan penyelidikan dalam kasus korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga mengatur bahwa pejabat yang lalai dalam pengelolaan keuangan negara dapat dikenai sanksi pidana. Jika ditemukan adanya unsur penyalahgunaan, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat ada pemeriksaan oleh lembaga pengawas. Jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam pertanggungjawaban keuangan, maka pejabat atau instansi yang bersangkutan akan diperiksa oleh lembaga-lembaga pengawas seperti yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertugas melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah. Jika adanya penyimpangan, BPK akan memberikan rekomendasi sanksi atau menyerahkan kasus ke aparat penegak hukum. Yang kedua, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berperan dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah. Yang ketiga, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Yang keempat, ada Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait keuangan negara. Jadi jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan yang serius, maka kasus tersebut bisa berlanjut ke proses hukum dan berakhir dengan vonis di pengadilan. Sekian jawaban dari pertanyaan Suci. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syaira. Dikembalikan kepada Suci. Apakah Suci bisa memahami dan mengerti terkait dengan jawaban dari Syaira?
Baik, terima kasih kepada moderator dan Syaira yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pejabat atau instansi yang tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan baik bisa menghadapi berbagai konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administratif, tuntutan perdata hingga perdana, dan jika terbukti ada unsur korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara, pejabat yang bersangkutan bisa dikenai hukuman berat, termasuk pidana penjara dan denda yang besar. Jadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Suci. Selanjutnya pertanyaan dari Tia Rahmiani akan saya jawab sendiri, yaitu dalam beberapa kasus BPK menemukan adanya penyimpangan dalam laporan keuangan. Apa penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini penyimpangan dalam laporan keuangan sering terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi yang benar, ketekanan untuk mencapai target tertentu, ataupun adanya manipulasi untuk menyembunyikan kinerja keuangan yang sebenarnya. Nah, faktor manusia seperti integritas yang rendah atau budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi juga turut berkontribusi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi perusahaan atau instansi pemerintah untuk menerapkan pengawasan internal yang ketat, melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pihak terkait mengenai pentingnya akuntansi dan akuntabilitas, memastikan adanya audit yang independen dan berkualitas. Selain itu, menciptakan budaya etika yang kuat dan transparansi dalam laporan keuangan akan lebih membantu dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Dikembalikan kepada Tia. Apakah Tia mengerti terkait jawaban dari saya sendiri? Baik, terima kasih kepada Alena. Dapat saya simpulkan, penyimpangan dalam laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntansi, tekanan pencapaian target, serta manipulasi data. Faktor manusia seperti rendahnya integritas dan budaya organisasi yang tidak transparan juga berperan. Nah, solusi yang efektif meliputi pengawasan internal yang ketat, pelatihan akuntabilitas, audit independen, serta penerapan budaya dan etika, transparansi untuk mencegah penyimpangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin terima kasih kepada Tia telah menyimpulkan terkait jawaban dari saya. Di sini dengan berakhirnya sesi dari tanya jawab dan juga diskusi lainnya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya sebagai moderator menutup hasil diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.